Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih atas waktu teman-teman untuk hadir untuk kita ngadain FGD ini. Pertama-tama saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Alfan Pratama, bertindak sebagai moderator untuk FGD kali ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan kasih tahu tata caranya. Tata caranya adalah nanti saya akan memberikan pertanyaan atau contoh kasus yang dimana nanti teman-teman coba ungkapin dari sudut pandang teman-teman bagaimana menurut kalian soal kasus itu. Nah, kalian boleh langsung ini setelah peserta lain mengungkapkan sudut pandangnya, teman-teman yang lain boleh langsung masuk tanpa harus ditunjuk oleh moderator. Seperti itu. Kira-kira sampai sini paham ya ininya, tata caranya? Paham. Oke. Paham. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Yang ininya itu kita akan coba bahas tuh dari persoalan corona atau COVID-19, COVID-19. Pas di bulan Maret tanggal 24 itu kan awal corona masuk ke Indonesia. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa yang berubah setelah corona ini masuk ke Indonesia, setelah virus ini menyebar di Indonesia? Apakah ada perubahan tentang gaya hidup teman-teman, atau cara belajar, cara bekerja, cara bersosialisasi? Gimana menurut? Bisa ulang Pak pertanyaannya? Nah, kan setelah corona masuk ke Indonesia, itu kan banyak yang berubah. Nah, menurut pandangan teman-teman, apa aja yang berubah dari yang teman-teman alami setelah corona ini masuk ke Indonesia? Kalau menurut saya sih harus pakai masker setiap hari kalau setiap mau keluar. Ya enggak? Pas saya jerawatan gara-gara pakai masker. Jerawat. Kalau menurut saya, Jadi kayak semua fasilitas, jadi kayak biasa di fasilitas umum tuh sekarang tuh ada tempat cuci tangan loh, sama ada cek suhu kayak gitu-gitu kemana-mana, terus pakai masker juga kalau keluar kayak gitu. Ribet. Sama gitu sih, apa namanya, misalnya kita belajar di rumah tuh jadi lebih susah gitu loh, kan biasanya kita dikasih semua fasilitas tuh dari kampus, jadi kita tuh lagi covid ini semuanya fasilitas dari kita sendiri loh, dan itu menurutku kayak ribet juga. Selain itu Kedengeran kan? Ya, kedengaran. Udah. Monggo dilanjut. Selain itu masyarakat itu lebih bergantung sama teknologi. Misalnya mahasiswa atau pelajar daring, nanti lewat aplikasi WA atau aplikasi e-learning. Terus kalau yang pekerja, dia juga harus bergantung sama teknologi karena bekerja dari rumah gitu. Saya menambahkan dari Mbak Merlin, kalau musim corona ini kegiatan semua dilakukan di rumah. Jadi rata-rata mereka kehidupan sehari-harinya lebih banyak dilakukan di rumah. Terus seperti itulah. Ada tambahan lagi mungkin teman-teman? Saya sependapat sama Siva Fatika Putri, kalau selama masa pandemi ini kita kegiatannya itu terbatas. Jadi kita itu banyakkan ke
berkegiatan itu di dalam rumah karena semuanya daring. Itu aja dari saya. Ya, saya bisa nambahin. Kayak berkurangnya itu loh, kayak berkurang berinteraksi juga gitu sih. Kalau bisa diambil garis besarnya, berarti menurut teman-teman sendiri dengan perubahan yang terjadi selama masa pandemi ini, kegiatannya lebih terbatas ya, mau kegiatan apapun. Iya, Iya betul. Betul. iya betul. Terkadang menimbulkan stres nggak sih? Heeh. Karena Dan bosan akan kegiatan sehari-hari yang seperti itu terus di rumah. Mulai dari bulan Maret ya, kita iya, adanya PSBB 3 bulan di rumah saja, dan new normal juga, biarpun sudah new normal, tapi semua kegiatan di luar dibatasi. Jadi mau tidak mau tetap melakukan di rumah saja selama 1 tahun ini. benar. Iya sih, jadi kita tuh lebih tertekan gitu, bosen di rumah, pengen pergi ke mall, mallnya tutup, ya kan, mau pergi liburan ke pantai juga masih lockdown. Itu sih Ya, kayaknya. harus kalau misal keluar kota Jadi- juga kayak surat, rapid, dan lain-lain. Kayak mengurus berkas-berkas lainnya gitu loh. Berkas kesehatan ya. Iya. Oke, Benar. selanjutnya itu ya karena kegiatannya terbatas, teman-teman sendiri ngerasain nggak ibaratnya kayak capek yang berlebih, habis itu walaupun kegiatannya itu cuma sekitar di rumah aja atau lingkungannya lebih kecil lah dibandingin biasanya. Kira-kira kalian ngerasain capek yang berlebih, habis itu banyak negative thinking atau overthinking. Itu teman-teman sendiri ngerasain nggak hal seperti itu? Kalau saya sendiri selama masa pandemi ini biasanya kadang buat stres juga sih, apalagi kan biasanya walaupun di rumah aja tapi kita dituntut untuk tetap produktif. Misalnya kita harus ngerjain tugas, terus ngikutin perkuliahan, mana kerjaan rumah juga. Jadi biasanya kayak bingung bagi waktunya, apalagi meskipun di rumah kayak gitu. Kalau aku pribadi, nggak tahu teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pandangan yang sama atau berbeda dari Mbak Dita. Boleh minta tolong nggak diulang? Kita nggak dengar soalnya, maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kan kalau diambil garis besarnya, teman-teman ngerasain kurang leluasa bergerak, kurang leluasa beraktivitas seperti biasanya sama pandemi ini. Nah, apa teman-teman ngalamin kayak ibaratnya overthinking, negative thinking, atau ngerasain capek yang berlebih selama masa pandemi ini dengan kegiatan teman-teman yang terbatas? Bisa ulang nggak? Suaramu putus-putus. Iya, suaranya putus-putus. Oh iya. Ya, suara. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kayaknya jaringannya lagi nggak stabil sekarang ini. Itu jadi selama masa pandemi ini, apa teman-teman itu ngalamin kayak capek yang berlebih selama beraktivitas yang cuma ranahnya kecil gitu, lingkupnya kecil, habis itu overthinking atau negative thinking. Hal-hal yang bikin baik secara emosional maupun secara bersikap itu menjadi lebih cepat reaktif dan emosional.
Kalau yang udah jawab tadi, jawab lagi nggak? Nggak masalah, nggak apa-apa. Boleh. Ya, jadi kalau selama masa pandemik ini, kadang membuat, kalau saya pribadi, kadang saya merasakan stres. Karena meskipun di masa pandemik ini kegiatannya hanya di dalam rumah, tapi kadang kita itu sulit untuk membagi waktu. Contohnya seperti mengerjakan tugas, kuliah, ditambah lagi pekerjaan rumah, kayak gitu. Jadi kayak sulit membagi waktu, jadi buat stres gitu. Kalau menurutku, nggak tahu teman yang lain. Kalau teman-teman sendiri ngerasain stres seperti Mbak Dita nggak? Yang dari apa? Karena kegiatan di rumah dengan beban seperti itu, jadinya stres. Ada sih, kayak kita kan online nih, jadi kayak dosen tuh lebih banyak ngasih tugas gitu loh. Karena dosen juga pasti bingung juga ngasih gimana cara nilai kita kan. Jadi pasti dikasihnya tuh kayak lebih banyak tugas gitu jadinya. Terus kok Iya, misalnya aku juga makanya itu karena Misalnya- tugasnya yang berlebih, kan misalnya nih kita Mbak Meta duluan. tugasnya tuh terlalu banyak tugas kayak gitu. Tapi misalnya tuh lingkungan kita tuh juga nggak bisa mensupport kita Nggak kondusif. untuk tetap belajar kan. Jadi kayak apa ya? Ini kampusnya harus mengharuskan kita untuk tetap belajar, tapi lingkungan kita juga belum nggak bisa mensupport itu kayak gitu sih. Ya, jadinya susah sih. Ada yang paham nggak sih maksudnya? Orang kemit. Paham. Ya kan? Kayaknya kita pemikiran sih. Karena karena tugas yang terlalu banyak, terus mana di rumah juga kan ada pekerjaan. Jadi tugas bagi waktunya itu susah. Jadi sampai kayak buat kita stres gitu. Karena pembagian waktu yang kurang, terus tuntutan tugas yang terlalu banyak juga membuat kita kadang stres. Teman-teman yang Untuk lain secara emosional gimana? juga kurang kayak kita tuh jadi cepat marah gitu karena banyak masalah yang internal mau eksternal di rumah gitu. Terus kita tuh kayak ya nggak pengen ngapa-ngapain gitu loh kalau misalkan moodnya nggak enak gitu. Paham. Halo. Paham kok. Kok diem ya? Iya. Paham. Oke. Yang jadi itu teman-teman banyak ngerasainnya itu stres tuh karena tugas, karena bagaimana harus ngerjain tugas dengan kondisinya tidak kondusif ya. Nah, Iya, bisa dibilang seperti itu. Selain itu Oh, Mbak, dosen itu kan tiap minggu itu kan ngasih tugas dan hampir semua matkul ada tugas. Sedangkan dosen itu memberi kita tugas tuh sebelumnya tanpa belum ada penjelasan dan kita tuh harus belajar sendiri. Itu juga susah sih menurut saya. Ya, apalagi di musim pandemik ini kita kan belajarnya semua daring, terus kita itu dituntut untuk belajar mandiri. Jadi cari sendiri. Kalau saya lebih ke karena mungkin bosan di rumah, jadi kegiatan saya itu terus bangun tidur mengerjakan tugas, terus makan, terus seperti itu setiap harinya. Jadi mencari hiburan tuh untuk untuk mengurangi stres itu juga bisa menimbulkan stres kan, kebosanan tuh terkadang. Jadi menurut saya susah sih kalau masa pandemi seperti ini. Mood juga kadang naik turun. Ya, saya sependapat dengan Mbak Siva. Karena kayak kurang produktif gitu.
Nggak ada hiburan. Ya. Nah, dari yang teman-teman bilang Iya, tadi, dari yang teman-teman bilang tadi semuanya itu kan berarti hampir rata-rata teman-teman ngalamin stres ya, walaupun bukan, maksudnya stres dalam tahap awal ya. Nah, teman-teman punya cara sendiri nggak untuk ngatasi stres teman-teman itu? Kalau saya sendiri, cara yang bisa saya lakukan untuk mengatasi stres itu biasanya kayak olahraga kecil-kecilan di rumah, terus kayak ngikutin zumba di YouTube atau enggak dengerin musik. Apa enggak masak-masak gitu. Lihat-lihat tutorial di YouTube apa TikTok yang lagi viral. Ah, ya. Kalau teman-teman yang lain? Kalau aku sendiri, aku biasanya me time itu sudah pasti kan. Udah gitu sama ketemu mereka berdua, soalnya kita satu kompleks, jadinya kayak kita masih bisa dekat dan ya kayak gitu. Rumahnya deket juga. Soalnya kita ada Maaf, itu kayaknya di mute ininya. Atau udah selesai? Tadi udah ngomong Kedengeran nggak? Kayaknya nggak kedengeran. Tadi sempat keputus. Kalau aku tuh manajemen stres aku tuh lebih ke me time yang pertama. Udah gitu sama aku selalu tetap bisa ketemu sama dia karena sama mereka berdua ini karena kita satu kompleks dan kita masih ada hubungan saudara kayak gitu. Iya, benar. Aku juga sama kayak gitu. Kalau selain ini, yang teman-teman yang lain ada ininya? Ada sudut pandang yang lain atau cara yang lain? Paling sih kalau saya mah suka nonton Netflix gitu, kayak nonton film-film gitu. Itu aja sih, biar nggak stres. Kalau dari aku sih biasanya juga kayak melukis gitu, menjalankan hobi gitu, nonton live streaming kayak dia gitu. Iya, kan sekarang tuh lagi banyak tuh konser-konser diadain virtual tuh, kayak ya bisa itu sih biar nggak stres-stres banget. Jadi kita ada waktu dan itu juga bisa di rumah kan nonton konser, nggak perlu mikirin outfit kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang lain yang Kalau aku biasanya nyelingin ngerjain tugas. Kalau capek tuh istirahatnya tuh main game. Kalau nggak main game nonton drakor. Biar nggak sepaneng tugas terus. Saya sama seperti Mbak Mei dan Mas Oka. Live streaming, nonton drakor, kalau nggak main game. Seperti itu. Nah, itu karena kita udah masuk ke ranah stres itu sendiri. Nah, kan teman-teman pasti pernah dengar pas lagi pandemi ini banyak yang karyawan itu juga di PHK. Nah, tadi kita udah diskusiin dari sudut pandang mahasiswa, sekarang dari sudut pandang karyawan. Nah, itu kan banyak yang kena PHK dan itu bisa nimbulin stres, mungkin malah stres massal karena saking banyak yang di PHK. Kira-kira kalau menurut teman-teman bagaimana cara ngatasi stres bagi orang yang di PHK kerja? Apakah dengan pelatihan, ataukah dengan konseling, ataukah dengan apa yang menurut teman-teman mungkin itu jadi ide yang bagus bagi teman-teman untuk
mengurangi tingkat stres pada karyawan-karyawan yang kena PHK. Kalau menurut aku, iya sih, kayaknya mereka itu harus ikut pelatihan, kalau enggak ya konseling gitu. Dan mereka tuh harus bisa healing dirinya mereka sendiri gitu. Sebenarnya banyak karyawan yang di PHK itu ada sisi positifnya sih. Mereka jadi lebih maju pikirannya. Jadi mereka bisa mikir ini loh, bukan menciptakan pekerjaan sih. Jadi mereka tuh bisa kerja buat bisnis baru gitu secara online. Misalnya kayak kemarin kan banyak nih yang bikin masker, jual masker di online shop gitu. Ya mereka harus healing dirinya mereka sendiri. Jadi mikir positif lah. Jadi semua yang mereka bisa lakuin, ya lakuin gitu. Biar nggak stres gitu. Biar nggak putus asa juga. Ada yang punya pendapat lain atau malah pendapatnya sama Mbak Melin? Berkumpul dengan keluarga. Kalau misalnya itu kan di PHK itu udah stres, mungkin bisa diambil dari sisi positifnya itu biar dia nggak stres, itu dia bisa lebih meluangkan waktu sama keluarganya gitu loh. Misalnya dia sebelum COVID ini dia udah sibuk kerja gitu aja tiap hari dari pagi sampai malam gitu misalnya. Begitu dia di PHK sekarang pasti dia juga ada sisi positifnya itu dari dia stres kehilangan pekerjaan, tapi dia bisa buat ngumpul sama keluarga, dan itu juga menurut aku bisa untuk ngilangin stres gitu kan. Bisa juga dia tuh buat kegiatan-kegiatan sendiri di rumah gitu kan belum tentu juga orang yang di PHK itu 100% langsung nggak punya uang kayak gitu. Pasti mungkin aja ada selisih tabungannya itu. Nanti kalau misalnya dia masih stres karena mikirin uangnya itu, jadi dia kan bisa buat usaha kecil-kecilan kayak gitu sama keluarganya. Kayak gitu sih menurut aku. Kalau menurut saya, meningkatkan keterampilan yang kreatif yang ada di dirinya sendiri untuk memutar roda perekonomian. Benar nggak? Oh, itu kan dari sudut pandangnya Mas Haris. Nah, bukan masalah benar salah. Kita di sini kita berdiskusi bukan soal benar salah, tapi dari sudut pandang teman-teman itu kira-kira nanti kita bisa ambil konklusi itu apa, kesimpulan itu apa. Nah, kalau berarti bisa nggak kita kalau untuk ibaratnya teman-teman yang mengalami stres, mau dia itu mahasiswa, pelajar, ataupun karyawan sendiri, entah itu kena PHK atau mengalami stres kerja, ataupun stres dengan beban kerjanya, itu kira-kira bagus nggak untuk diadain pelatihan? Dan menurut teman-teman pelatihan yang seperti apa yang cocok buat orang yang mengalami stres dengan berbagai macam latar belakang ini? Menurut pendapat teman-teman gimana? Kalau menurut aku tuh kita nggak bisa nyari suatu pelatihan yang satu topik langsung bisa bermanfaat sama semua orang, karena balik lagi sasarannya itu beda-beda, dan latar belakang yang membuat orang stres itu juga beda-beda gitu loh. Jadi kok misalnya kita ngasih manajemen stres untuk buat karena tugas daring ke orang yang kerja, itu kan salah. Jadi menurut aku tuh bisa untuk membuat pelatihan, tapi kita ngasih pelatihannya tuh berdasarkan bidang-bidangnya gitu loh, dibagi-bagi nanti sasarannya itu kemana kayak gitu, biar pesan yang kita mau sampaikan itu bisa tersampaikan kepada orangnya kayak gitu. Oh, jadi berdasarkan kategori
gitu ya. Kalau misal buat khusus mahasiswa nih, mereka kan seringnya stres karena tugas-tugas yang diberikan. Seperti itu kah? Bisa sih. Seperti itu yang dimaksud sama Mbak Siva tadi, seperti itu yang dimaksud sebelumnya sama Mbak Melia. Ya. Mbak Melia atau Mbak Nana? Terus ada ya, ini terus kalau dari teman yang lain ada ininya, sudut pandang yang lain juga. Kalau menurut saya, kan tadi Siva dan Melia bahasnya tentang mahasiswa. Kalau misal pelatihan tentang mahasiswa, kalau misalnya pelatihan tentang karyawan itu, yang karyawan di PHK, bisa seperti kayak pelatihan cara mengelola bisnis, mulai dari modal kecil, itu bisa jadi cara untuk mengurangi stres bagi karyawan yang di PHK. Terima kasih. Ya, Mbak, dari Mas Oka, Mbak Cindana sama Mbak Melia ada pendapat lain lagi atau ada teman-teman yang kalau menurutku pelatihan yang bisa diambil semuanya tuh mindfulness sama hipnoterapi, karena di situ tuh mereka tuh bisa ngeluapin kayak gitu unek-unek atau apa penyebab yang dari mereka stres kayak mereka gitu. ketahui gitu. Jadi kayak kadang mereka kan disuruh tarik nafas kayak gitu tuh, kadang mereka bisa ngeluarin rasa nangis kayak gitu tuh, sedih kayak gitu tuh bisa keluar dari situ. Dan tambahannya lagi, mindfulness itu artinya kita tuh fokus sama apa yang sedang kita hadapi sekarang, itu loh, bukan tentang kita terlalu mengkhawatirkan masa depan atau yang di belakang gitu. Jadi kita fokus sama diri kita yang sekarang, gitu sih pelatihan mindfulness itu. Gitu guys, dari kita bertiga ya. Aku sih setuju sih sama pelatihan mindfulness tadi. Bisa jadi ya, pelatihan mindfulness itu kan salah satu ini kan pelatihan manajemen stres kan. Ya. Iya kan? Iya benar. Dan biasanya tuh pelatihan mindfulness tuh lebih banyak direalisasikan di tempat kerja. Biasanya buat healing ini para karyawan gitu. Setuju sih aku pelatihan mindfulness. Oke. Berarti sebelum kita masuk ke konklusi, kira-kira ada teman-teman yang mau nyampein pendapatnya lagi atau kita langsung masuk ke konklusi aja? Ini ya. Sudah tidak ada, langsung masuk aja. Langsung masuk aja. Masih dari kita. Dari kita sih udah nggak ada ya. Nah, mungkin saya akan tanya dari teman-teman satu-satu, konklusi apa yang bisa teman-teman ambil dari diskusi kita barusan. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Melin dulu. Yang lainnya dulu, Mas. Boleh, kalau yang lainnya ada? Bisa diulang nggak? Tadi suaranya putus. Oh ya. Kesimpulan apa yang bisa ditarik dari diskusi ini menurut teman-teman masing-masing? Suara saya kedengaran? Maaf, itu mic-nya dihidupin dulu.
Soalnya nggak kedengaran suaranya. Kalau menurutku dari FGD yang sekarang nih, manajemen stres tuh cara yang bisa dilakuin tuh tergantung orangnya, tergantung penyebabnya stres mereka karena apa. Terus karena semua juga karena pandemi kayak gini pasti stres dan harus nemuin caranya mereka sendiri. Karena apapun itu pasti diri sendiri yang tahu penyebab dan cara menyembuhinnya. Sama, yang lain juga sama setuju itu konklusinya. Atau ada kesimpulan lain? Atau ada teman lain yang mau nyampein kesimpulannya? Menurutku nih ya, kalau cara mengelola stres itu yang pertama kita harus tahu apa yang menimbulkan stres, yang dapat menimbulkan stres tadi. Fokus ke itu, lalu kita mulai beradaptasi dengan penyebab itu. Misalnya nih kalau misalnya corona yang tadinya karena bosan atau nggak terbiasa tatap muka, harus belajar daring. Nah, kita berusaha buat beradaptasi gitu. Jadi buat membiasakan gitu, biar terbiasa, biar nggak tertekan lagi. Terus bisa cari kesibukan yang dia suka, kayak jalanin hobi kayak gitu. Berarti itu bisa dikatakan menguranginya dengan cara mereka sendiri kah, Mbak Mei? Maksudnya mengurangi? Halo, tes. Maksudnya mengurangi itu Mbak Sipa kayak gimana? Jadi kan katanya terus orang-orang kan berbeda-beda. Nah, pelatihan tuh halo, apakah saya masih muncul? Ya, masih muncul. Bisa diulang, Mbak, karena Masih kepotong ya. tadi. Jadi kan tadi kan katanya setiap orang kan stresnya kan berbeda-beda. Jadi kita menurut saya pelatihan yang disampaikan Mbak Cindana tadi, pelatihan yang diberikan pun stresnya menurut stres setiap orang, begitukah? Atau gimana? Iya, misalnya nih, aku bisanya ngasih contoh yang di mahasiswa, karena aku sendiri mahasiswa. Jadi gini, kita harus fokus di titik apa yang menyebabkan kita stres. Misalnya kita yang biasanya tatap muka, terus jadi daring gitu. Habis itu banyak kan juga tuntutan tugas yang biasanya dijelasin sama dosen dulu, dan sekarang kita harus belajar sendiri. Lalu kita harus beradaptasi dengan situasi ini sekarang. Mau nggak mau, biar nggak merasa tertekan gitu. Terus kalau misalnya bosan atau capek, itu kita bisa istirahat. Nah, istirahatnya dengan cara yang tadi kita sebutin masing-masing. Misalnya main drakor atau olahraga gitu.
Dari Mbak Siva sendiri paham yang penjelasannya Mbak Mei, Mbak Melin? Atau ada yang mau dipertanyakan, yang mau ditanya lagi? Oke. Kalau itu sih aku dari sisi ini mahasiswa, cuman kalau pekerja aku kurang paham. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang menyampaikan kesimpulan yang dia tarik dari diskusi ini? Pendapat sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Kalau kita itu cara memanajemen stres itu harus pahami dulu apa penyebabnya, terus bagaimana cara untuk menyembuhkan, sama seperti pendapat yang sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Kedengaran nggak? Ya, bisa kedengaran, Mbak. Oke, kira-kira itu udah semua yang menyampaikan kesimpulannya atau ada mau lagi? Karena setelah ini saya akan sebutin dari kesimpulan teman-teman tadi, saya akan sebutin lagi inti dari kesimpulan yang teman-teman tarik tadi. Oke. Ya. Jadi kesimpulan yang saya tarik dari yang teman-teman bilang adalah manajemen stres itu sendiri ada banyak macamnya, ada banyak penyebabnya. Jadi untuk pelatihannya sendiri itu melihat dulu bagaimana latar belakangnya. Dari dia kalangan mahasiswa beda, cara penanganannya dari kalangan karyawan atau pekerja itu beda. Dan pelatihan yang secara umum itu tidak bisa ditarik pakai satu model pelatihan. Tapi hal yang bisa ditarik adalah hampir kita semua itu sepakat bahwa pelatihan untuk manajemen stres itu memang diperlukan. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Dengan saya tadi juga sudah narik kesimpulan dari yang teman-teman kasih, maka FGD kita ini juga sudah berakhir. Saya terima kasih sama teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya dan juga mau berdiskusi dengan asik. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf selama berjalannya FGD ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Makasih juga. Terima kasih. Sore. Terima kasih. Jaringan buku jelek. Mati. Dadah. Terima kasih.